Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan sektor publik. Berikut adalah nama kelompok dari kami. Next. Laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Dengan adanya tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik, telah berimplikasi kepada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Next. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum. Yang pertama, ada kepatuhan dan pengolahan, yaitu yang artinya untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dari pihak otoritas penguasa bahwa pengolahan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yang artinya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dan juga digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lainnya. Yang ketiga, ada perencanaan dan informasi otorisasi, yang artinya untuk memberikan dasar perencanaan, kebijakan, dan aktivitas di masa yang akan datang. Dan yang keempat, ada kelangsungan organisasi, yaitu yang artinya untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Dan yang kelima, hubungan masyarakat, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, seperti karyawan dan masyarakat. Dan yang terakhir, ada sumber fakta dan gambarannya, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara dalam. Pemakai laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada lembaga pemerintah, yang kedua investor dan kreditur, yang ketiga pemberi sumber daya, keempat badan pengawas, dan yang terakhir konstituen. Next.
Perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Di sektor publik, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, sedangkan di sektor swasta, sebagian besar kinerja diukur secara finansial. Di sektor publik, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan di sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Di sektor publik berfokus pada bagian organisasi, sedangkan di sektor swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Di sektor publik melihat ke masa depan secara detail, sedangkan di sektor swasta tidak melihat masa depan secara detail. Di sektor publik, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan di sektor swasta, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Contoh kasus. Berikut contoh kasus kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi. Kronologi yang pertama. Dua komisaris Garuda Indonesia menganggap laporan keuangan Garuda Indonesia tidak sesuai dengan PSAK karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada Garuda Indonesia. Kronologi yang kedua, Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisru laporan keuangan tersebut bersama kantor akuntan publik dan rekannya yang merupakan auditor laporan keuangan Garuda Indonesia 2018. Kemudian OJK, Otoritas Jenderal meminta Bursa Efek Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran menangani pengakuan pendapatan laporan keuangan Garuda Indonesia 2018. Kronologi yang ketiga, Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Lalu yang keempat, dapat diketahui PT Mahata menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia dan mencatat utang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda Indonesia. Namun oleh Garuda Indonesia dicatat dalam laporan keuangan sebagai pendapatan. Lalu yang kelima, Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia telah selesai memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia 2018 bersama auditornya, AP dan rekannya, dan masih menunggu OJK terkait penetapan sanksi. Penyelesaian. Akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda Indonesia, auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yaitu KAP dan rekannya, juga dikenakan sanksi. Untuk auditor, Kementerian Keuangan memberikan sanksi pembukuan izin selama 12 bulan. Untuk Garuda Indonesia, OJK memberikan sanksi untuk harus membayar denda 100 juta, dan masing-masing direksi harus membayar 100 juta juga. Serta Bursa Efek Indonesia juga memberikan sanksi kepada Garuda Indonesia, yaitu harus membayar 250 juta. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan siapa bertanya. Belum saya buka ya, absensinya ya. Iya, Bu. Ya nanti setelah ini ya. Saya lihat jumlahnya harus sama dengan yang masuk di e-learning hari ini. Yang partisipannya berapa ini saya tak lihat deh. Partisipannya 52. Sama-sama kan 53. Oke, silakan siapa bertanya. Ayo. Saya mau bertanya, Ya, langsung, Mbak. apa dampak negatif jika pemberian informasi sektor publik tidak dapat diandalkan?
Ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya. Siapa lagi? Sudah, pertanyaannya sudah selesai apa belum? Atau ada yang bertanya lagi? Silahkan. Saya Kalau enggak, bertanya. ya 3 ya. Saya mau bertanya. Ya, jadi totalnya ada 3 pertanyaan ya. Iya, Bu. Saya mau bertanya, hal-hal apa saja yang perlu dianalisis terhadap laporan keuangan sektor publik? Jelaskan pula bagaimana melakukan interpretasi laporan keuangan sektor publik. Tadi satunya siapa yang bertanya tadi? Saya, Mai. Apa? Jelaskan luas pengungkapan yang perlu disampaikan kepada pengguna laporan keuangan sektor publik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Winda tentang apa dampak negatif jika pemberian informasi keuangan sektor publik tidak dapat diandalkan, yaitu dampak negatifnya. Yang pertama ada menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik atau pemerintah. Yang kedua, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi, yang berakibat meningkatnya risiko investasi. Yang ketiga, pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang keempat, kualitas keputusan menjadi buruk. Dan yang terakhir, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Mungkin itu dampak negatifnya dari informasi keuangan sektor publik. Gimana tadi yang nanya? Ini babnya membahas teknik akuntansi ya? Laporan keuangan, iya. Babnya membahas apa? Membahas tentang laporan keuangan sektor publik, Bu. Bab berapa itu ya? Bab berapa ya? Bab 10, Bu. Bab 10, Bu. Cepet ya, bab 10. Oh, iya. Enggak ini. Ya wes, ayo lanjut. Pertanyaan yang berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lydia. Hal apa saja yang perlu dianalisis terhadap laporan keuangan sektor publik? Jelaskan pula bagaimana melakukan interpretasi laporan keuangan sektor publik. Yang harus dianalisis, yang pertama adalah menentukan dengan jelas tujuan dari analisis. Yang kedua, memahami konsep-konsep
dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan-laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan. Yang ketiga, memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan menggunakan alat-alat analisis, seperti rasio-rasio keuangan atau rasio lainnya. Untuk mengadakan interpretasi dan analisis keuangan suatu perusahaan diperlukan suatu ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio, yang merupakan alat untuk menjelaskan hubungan antara dua jenis data keuangan. Dalam analisa rasio, para analisa dapat melakukan dua macam perbandingan, yaitu pembandingan present ratio dan rasio-rasio yang sejenis di waktu-waktu yang lalu, atau data historis, dari perusahaan-perusahaan yang sejenis dan pembandingan dengan industri sejenis. Sudah. Bagaimana Mbak Lydia? Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Leni. Jelaskan luas pengungkapan yang perlu disampaikan kepada user laporan keuangan sektor publik. Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapat atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja atau kepada pengguna laporan. Adapun hal-hal yang perlu disampaikan, yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk membantu laporan. Yang kedua, kebijakan menghapuskan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Yang keempat, deskripsikan mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Bagaimana Mbak Leni? Ya, terima kasih. Sudah? Tolong saya di-share itunya, PPT-nya ya. Karena di buku edisi lama itu cuma sampai 9 bab. Ini kayaknya edisi baru ini. Iya, Bu. Tolong di-share Mbak Mbak PPT-nya. Nah, ini laporan keuangan. Nah, berikutnya, next slide. Ada yang tanya lagi enggak? Nah, ini nanti, ini kan terakhir ya, nanti setelah UAS, kita langsung ngomong case per case, artinya contoh, ini kan masih seputar teori-teori, langsung kita masuk contoh, misalkan akuntansi masjid, akuntansi sekolah, akuntansi pemerintah, artinya contoh-contoh real sektor publik. Jadi seperti itu tadi yang saya sampaikan. Nah, berikutnya setelah slide ini ada tujuan dan fungsi laporan keuangan. Pertama, kepatuhan dan pengelolaan akuntabilitas. Kemudian ada perencanaan dan informasi otorisasi, terus kelangsungan. Ini ada pemakaian laporan keuangan. Nah, pertama, pemerintah, investor, kreditur, pemberi sumber daya, badan pengawas, konstituen, rakyat, ya tambahin lagi. Kemudian, sebenarnya laporan keuangan itu untuk mencapai apa sih? Tujuan dan fungsi. Ini ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Kemudian informasi, otorisasi, sumber fakta, dan gambaran hubungan masyarakat. Terus akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Kemudian ada kelangsungan organisasi.
Coba di slide berikut, Mbak. Nah, ini sebenarnya yang penting ini perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Kalau publik itu kinerjanya diukur secara finansial dan non-finansial. Kalau swasta sebagian besar diukur secara finansial. Kalau swasta. Kalau publik, pertanggungjawaban pada parlemen dan masyarakat. Parlemen ini dalam hal ini legislatif ya. Parlemen. Kemudian di swasta itu pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Terus kalau di sektor publik berfokus pada bagian organisasi. Kalau di swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Contohnya yang berfokus pada bagian, karena contoh kalau di sektor pemerintah itu kan terdiri dari badan, apalagi dinas, jadi bagian dari organisasi itu. Kemudian kalau sektor publik melihat ke masa depan secara detail. Ya, kalau di swasta tidak melihat secara detail. Kemudian di sektor publik aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Kalau di swasta, oleh standar pasar modal dan praktik akuntansi. Ini ada yang kurang ini ya? Ada yang kurang ini. Coba next slide berikutnya. Next, Mbak. Loh, kurang itu pencatatannya base-nya kalau swasta accrual, kalau di sektor publik itu cash toward accrual belum lengkap ini ya. Perbedaannya ya. Halo, Assalamualaikum. Kok diam semua? Ya mungkin Iya. belum lengkap. Iya, ini belum lengkap ini. Nanti dilihat lagi ya di buku itu ya. Karena kalau di sektor publik belum full accrual. Cash toward accrual. Kalau di swasta full accrual. Berikutnya next slide. Nah, ini contoh kasus tadi ya. Oh iya. Ini tahun 2019 ya. Nah, dari kasus ini kira-kira bagaimana pandangan kelompok ini melihat kasus Garuda ini? Coba saya dijelaskan kelompok yang maju hari ini. Dari kasus Garuda ini kira-kira detailnya seperti apa dan menurut Anda nanti solusinya bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ini BUMN ya. Bukan full pemerintah, ini BUMN, Garuda kan BUMN. Silakan. Coba saya mau dengar pendapatnya. Halo, silakan. Nanti yang lain boleh menambahkan. Kalau menurut pandangan kami itu Bu, permasalahannya itu ada di pencatatan laporan keuangannya Garuda Indonesia. Kenapa pencatatannya? Kan Garuda Indonesia, PT Mahata Aeroteknologi itu menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia dan mencatatkan utangnya itu sebesar 239 juta US dollar. Tetapi oleh Garuda Indonesia itu dicatat dalam laporan keuangan sebagai pendapatan. Yang seharusnya kan kalau menurut kami itu sebagai piutang kan ya Bu ya? Ya. Ya seperti itu. Jadi makanya terjadi kisruh di Garuda Indonesia ini karena tidak sesuai dengan PSAK. Terus? Oh, ini kronologinya 1 sampai 5 ini. Sebenarnya banyak, cuma saya singkat. Iya, diringkas. Jadi sebenarnya kan intinya Garuda ini rugi, kan ngono toh, Mbak? Ya. Intinya itu rugi, cuman pada pelaporannya dia menyatakan saya tidak rugi gitu.
Ya, Bu. Ya, terus Kemenkeu dan BI telah selesai menyelesaikan laporan keuangan dan bersama auditornya dan masih menunggu OJK terkait penetapan sanksi. Akhirnya ditetapkan sanksi. Iya, tetapkan Oke. sanksi. Ada pertanyaan dari yang lain, ini penyelesaiannya. Nah, Sanksinya, Bu. nanti UTS-nya itu kalau nggak salah ada kasus, nanti saya belum cek, tapi sudah saya sudah saya setor. Ya, case kasus by kasus nanti ya. Nanti setelah ini baru saya masukkan absen. Jadi totalnya ada, saya cek kembali partisipannya ada 53, sama saya kan 54. Tapi ini Maya ini masuk 2 ya? Iya, Nanti ada saya 2, Bu. Kurangi Iya, 1. iya. Nanti saya cocokkan dengan absen yang ada di e-learning karena kadang-kadang di Zoom nggak ada, di e-learning ada. Di learning ada, Zoom nggak ada. Jadi makanya saya harus cocokkan antara Zoom dan di e-learning. Iya, Bu. Silakan. Jadi babnya ini sampai 10 sudah habis. Saya pikir ini bab 7. Nanti setelah ini, setelah UTS, kita masuk kasus per kasus ya. Nanti Anda bisa melihat dari langsung ke contoh langsungnya. Pertama kita bahas dulu akuntansi sekolah, kemudian akuntansi masjid, kemudian akuntansi rumah sakit, kemudian akuntansi apa lagi? BUMDes, boleh. Pakai akuntansi BUMDes. Tadi masjid, sekolah, kecamatan. Ini ada yang baru kan akuntansi kecamatan ini ya. Kemudian akuntansi dana desa. Nah, ini langsung masuk di contoh ini. Kalau yang sebelum UTS ini kita bahas teori-teori, nanti masuk di contoh itu langsung bagaimana sih perlakuannya BUMDes itu bagaimana, masjid, kemudian sekolah itu kan beda. Nah, intinya sama-sama sektor publik tapi penggunaan akun yang berbeda-beda. Intinya ya tetap ada laporan neraca juga ada, cuma komponennya yang istilahnya saja yang berbeda. Oke, dari sini ada yang bertanya? Silahkan. Siapa bertanya? Siapa bertanya? Mohon maaf, saya mau bertanya. Ya. Sekarang kan sampai di laporan keuangan sektor publik. Yang bab selanjutnya itu sistem akuntansi pemerintahan pusat. Itu dijelaskan teori lagi atau langsung ke... Ya, saya langsung masuk ke contoh aja, Mbak. Jadi contoh jadi nanti pertemuan selanjutnya setelah UTS langsung ke contoh tentang bab yang selanjutnya ini ya, Bu? Iya, jadi gini loh. Coba dicatat dulu aja ya, misalkan. Nanti kan berikutnya, nanti saya masuk yang saya jelaskan dulu aja. Misal saya nanti masuk di menjelaskan tentang akuntansi BUMDes. Nanti di berikutnya, kelompok berikutnya bisa dikoordinasikan, dibagi siapa yang masjid, siapa yang sekolah, siapa yang akuntan kecamatan, dana desa. Langsung kita masuk ke contoh gitu, Mbak. Ya. Ya, baik, Bu. Ada lagi yang tanya? Silahkan. Siapa tanya? Sudah cukup jelas ya? Nanti setelah ini e-learning-nya saya buka. Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sudah. Nanti saya istirahat dulu. Nanti setelah itu saya buka absensi di e-learning. Record-nya jangan lupa di email ya ke saya ya, biar saya cantolkan di e-learning. Record yang hari ini. Iya, Bu. Ya. Ya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.